lebih, nggak ada kegiatan, nggak ada camp, nggak bisa ketemu sama teman-teman ambalan. Aduh. Imah handphone, terus lah, sare. Tak mau berkemah bila sendiri, maunya bersama kalian meski panas hujan kan menyenangkan. Lama sudah ku tak menginjakan kaki di bumi perkemahan. Rasa rindu ini tak terkalahkan. Coklat tua, coklat muda tergambar selalu di pikiranku. Rinduku kenakan nama teman-teman. Ingin segera ku ke sana, bergegas berkemah, tapi ku tak mau berkemah bila sendiri, maunya bersama kalian meski panas hujan pastikan mengesankan, dan ku rasakan kebahagiaan yang sulit untuk ku lupakan, dan kan jadi kenangan yang indah. Ingin segera ku ke sana, bergegas berkemah, tapi ku tak mau berkemah bila sendiri, maunya bersama kalian meski panas hujan pastikan mengesankan, dan ku rasakan kebahagiaan yang sulit untuk ku lupakan, dan kan jadi kenangan mengasihkan. Ku tak mau berkemah bila sendiri, maunya bersama kalian meski panas hujan pastikan mengesankan, dan ku rasakan kebahagiaan yang sulit untuk ku lupakan, dan kan jadi kenangan yang indah. Udah ngebi ya? Naon sih? Bapak! Kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali thahirin thayyibin wa ashabihil huril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya ali. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bi muradi. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat
Siku. Kita sama-sama doakan pula semoga para tuan guru, para pemimpin kita, para pemimpin kita, Bapak Kepala Sekolah kita, senantiasa Allah mudahkan rezekinya, Allah angkat segala penyakitnya, diberikan kesehatan jasmani serta rohaninya, dan yang paling penting semoga Allah berikan panjang umur yang berkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula kepada siswa-siswi kelas 11 dan kelas 12 SMK Yamsi Kuningan yang sama Bapak cintai dan Bapak banggakan. Teristimewa untuk anak-anak kelas 10 yang insya Allah hakikat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian semua siswa kelas 10 akan segera gabung di SMK Yamsi Kuningan. Bapak ucapkan ahlan wa sahlan di Madrasati SMK Yamsi Kuningan. Semoga dengan datangnya, hadirnya kalian semua di SMK Yamsi Kuningan ini membawa keberkahan bagi kita semua dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak atas nama diri pribadi mengucapkan, ikut mendoakan semoga anak-anak Bapak, seluruh siswa-siswi SMK Yamsi Kuningan kelas 10, kelas 11 dan kelas 12-nya, semoga Allah bukakan miftahus sudur, kunci-kunci dadanya, sehingga dapat dengan mudah mendapatkan ilmu dan mengamalkannya. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Handi Baskara. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah nanti oleh kepala sekolah untuk menjadi pembina pramuka. Dan Bapak minta doanya dari semua, semoga kepercayaan beliau menjadikan Bapak sebagai pembina pramuka bisa Bapak jalankan dengan penuh keamanan. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hadirnya Bapak di depan layar kaca handphone ataupun laptop anak-anakku semua, Bapak akan menyampaikan mengenai materi mengenai kepramukaan, pramuka dan karakteristik pendidikan. Jadi hubungan antara pramuka dan karakter pendidikan. Sebelum kita jauh membahas mengenai karakter itu, karakter pendidikan, kita bahas mengenai pramuka, perlu kita ketahui yang namanya pramuka. Pramuka itu adalah suatu eskul yang sengaja sudah diterapkan di sekolah dasar maupun tingkat sekolah SLTA. Yang namanya eskul pramuka itu sudah diterapkan, sudah diperkenalkan kepada anak. Dengan tujuannya apa? Karena kita perlu tahu di dalam eskul pramuka itu salah satu tujuannya dikenalkan kepada siswa dan siswi dari tingkat dasar ke tingkat atas, yang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan dua otak. Ada otak kiri, ada otak kanan. Otak kiri disebut dengan intellectual quotient, sedangkan otak kanan disebut dengan emotional quotient. Apa itu intellectual quotient atau disebut dengan IQ? Intellectual quotient itu daya pikir seseorang, daya pikir siswa yang pada umumnya. Jadi pelajaran pada umumnya seperti kita belajar matematika, kita belajar pendidikan akuntansi, kita belajar PKN, itulah yang kerja itu adalah otak kiri. Otak kiri kita yang kerja, IQ kita yang kerja. Sedangkan di eskul pramuka sengaja dikenalkan dari pertama tingkat dasar sampai tingkat atas karena untuk melatih sistem kerja otak kanan, yang itu disebut dengan EQ, emotional quotient.
untuk diterapkan di setiap sekolah-sekolah. Perlu kita ketahui yang namanya ada 10 peran kepramukaan yang sangat penting untuk pendidikan karakter bangsa. Harus diingat, semua jumlahnya ada 10. Yang pertama, sebagai wadah pendidikan karakter anak muda, itu yang pertama. Yang kedua, membentuk kepribadian yang mudah beradaptasi. Yang ketiga, menciptakan karakter penuh rasa tanggung jawab. Yang keempat, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, membentuk watak dan akhlak yang mulia. Yang keenam, menumbuhkan rasa percaya diri dan kebangsaan. Yang ketujuh, meningkatkan keterampilan bekerja sama. Yang kedelapan, meningkatkan rasa empati. Yang kesembilan, menanamkan nilai-nilai kejujuran. Dan yang terakhir, kesepuluh, mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat. Itu salah satu peran penting kepramukaan bagi pendidikan karakter. Jadi kalau misalkan eskul pramuka diadakan di sekolah, itu udah sinkron, seimbang antara kerja otak kiri dan otak kanan, itu seimbang. Jadi Bapak ucapkan untuk anak-anak kelas 10, kalau nanti kalian Allah ridhoi, Allah hakikat izin Allah, kalian masuk SMK Yamsi, kalian masuk eskul pramuka, insya Allah disitulah kalian akan bertemu dengan Bapak dan kakak-kakak kalian yang sudah senior. Ya. Kembali kita bahas mengenai 10 peran kepramukaan yang sangat penting untuk pendidikan karakter. Yang pertama tadi Bapak sudah sebutkan, peranannya adalah yang pertama sebagai wadah pendidikan karakter anak muda. Jadi kepramukaan adalah sebuah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga. Sementara itu, Gerakan Pramuka adalah lembaga pendidikan yang sifatnya melengkapi dan memenuhi pendidikan untuk anak, remaja, dan pemuda di rumah dan di sekolah, di mana fungsi pendidikan ini belum dimiliki oleh lembaga pendidikan yang lain. Jadi seperti hal yang pernah tadi Bapak sampaikan, itulah kelebihan daripada pramuka, bahwa pramuka itu emang bisa membentuk karakter seseorang, bisa membentuk karakter jiwa anak muda, khususnya para remaja. Di eskul pramuka lah, di situ kita ajarkan kedisiplinan, kita ajarkan rasa tanggung jawab, kita ajarkan rasa bagaimana caranya hidup di alam ini, bisa menyayangi alam ini. Ya. Yang selanjutnya ialah yang kedua, peran kepramukaan terhadap karakter bangsa atau karakter pendidikan. Yang kedua, membentuk kepribadian yang mudah beradaptasi sesuai dengan lambang gerakan pramuka. Ada yang tahu apa lambang gerakan pramuka? Lambang gerakan pramuka itu yaitu nyiur, buah nyiur atau kelapa, yang merupakan tumbuhan yang bisa tumbuh di mana saja. Pramuka dapat membantu peserta didik untuk mudah beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan sekelilingnya. Coba kita lihat, kita pelajari yang namanya itu buah kelapa. Dengan gagahnya dia berdiri menahan angin. Dia tidak tumbuh bisa di mana saja. Dan semua dari yang namanya pohon kelapa itu, dari pertama akar, pertama dahannya, buahnya, semuanya bermanfaat. Begitupun anak pramuka harus siap siap pakai di masyarakat, siap bertanggung jawab, siap menghadapi tantangan. Itulah pendidikan pramuka. Oke, kita lanjut aja. Yang ketiga, peran kepramukaan bagi pendidikan karakter, menciptakan karakter yang penuh rasa tanggung jawab. Mungkin adik-adikku, anak-anakku sekalian yang sedang menyaksikan materi ini secara online, coba pikir-pikir apakah kalian pernah dulu mengikuti kegiatan pramuka di sekolah dasarnya mungkin, ataupun di SMP-nya. Disitulah kakak-kakak kalian menciptakan karakter penuh dengan rasa tanggung jawab. Bagaimana caranya disiplin waktu, bagaimana caranya menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kelompok kita, ya. Karena yang paling penting dalam kehidupan itu
apapun yang pertama adalah rasa tanggung jawab. Kalau sudah rasa tanggung jawab pasti bakal timbullah rasanya cinta. Kita sedikit bahas mengenai cinta. Itulah pengertian cinta. Kita cinta terhadap pramuka. Kita cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi cinta itu tidak hanya sebatas dari mulut. Yang paling penting daripada cinta itu apa? Cinta yang didasari oleh rasa tanggung jawab. Kalau sudah didasari oleh rasa tanggung jawab, maka semuanya tidak akan habis dimakan oleh waktu. Itu poin nomor 3. Yang selanjutnya yang nomor 4-nya, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha. Jawab terhadap hablum minanas. Hablum minanas kita harus tanggung jawab, apalagi tanggung jawab kita kepada Allah. Kenapa pramuka diajarkan kedisiplinan? Bukan hanya kedisiplinan masalah waktu, tapi juga bukan waktu untuk misalkan kita kumpul, kita kemah, disiplin. Bagaimana kita kepada Allah. Sekarang tugas pertama kita dari pertama bangun tidur apa? Tugas pertama bangun tidur adalah merapihkan tempat tidur. Itu salah satu, itu tugas pertama dari sekian banyak tugas yang akan kita hadapi ke depannya. Gitu. Kalau ada anak yang terbiasa pas bangun tidur, dia terus tidak merapikan tempat tidur, berarti bahwa saya pasti bisa.
berkembang bisa dengan tenaga, itu pun bisa dimasukkan kepada kategori membantu antar sesama. Ya, kita lanjut. Poin nomor 9 adalah nilai-nilai kejujuran. Dalam pramuka terdapat dasar dari pramuka, yaitu nomor dasar Dharma Pramuka ini akan menjadi pikiran, suci dalam perkataan, dan suci dalam perbuatan. Ada 10 poin
yang apa namanya, yang keterkaitan antara pramuka dan pendidikan karakter. Bapak ulangi, ada 10 poin pendidikan yang berkaitan antara kepramukaan dan pendidikan karakter. Jadi pada kesempatan kali ini dapat Bapak simpulkan kenapa dan alasannya apa kok kepramukaan itu sudah dikenalkan kepada siswa-siswi dari tingkat dasar ke kelas atas, karena alasannya untuk melatih kerja otak anak, ya, emotional question, karena disitulah ditimbulkan rasa percaya diri. Menumbuhkan rasa percaya diri dan kebangsaan. Yang ketujuh, meningkatkan keterampilan bekerja sama. Yang kemerdekaan dengan kegiatannya. Tapi itu hanya sebagian besarnya. Insya Allah di lain kesempatan